Oke, kali ini gue mau buat review match Piala Presiden, dimana yang pertama ada Persik Kediri yang menang 1-0 dari Persikabo, dan pertandingan berjalan sangat hati-hati di babak pertama terutama. Namun secara overall Persik di bawah Viroka mendominasi pertandingan, memegang bola, bermain build up dari kaki ke kaki, dan alhasil Persik memang layak menang juga. Secara permainan lebih menjanjikan ketimbang Persikabo yang tanpa Ciro setelah pergi tidak ada sosok yang benar-benar menonjol di sana. Dan di satunya lagi ada Persib Bandung yang harus bermain seri dengan Bali United di kandang sendiri, dan partai yang begitu panas, tensi tinggi. Padahal baru match perdana di grup ini ya, di Piala Presiden, tapi sudah seperti partai final. Sangat panas, tensi tinggi sejak detik awal sampai selesai perpanjangan waktu semua. Dan line up yang diturunkan oleh coach Robert di sini, di mana Ciro langsung bermain sejak awal bersama David Da Silva, dan Ezra Walian ditaruh sebagai attacking midfield. Menarik ya. Dan Beckham juga dimainkan. Lalu di Bali United, di mana seperti biasa ada Spaso sebagai target man, ada Eberbeza sebagai kreatif di tengah, namun sayangnya kena red card ya. Privat Baga tidak ada ya, tetapi Nopri Setiawan dimainkan sebagai winger dan berhasil mencetak gol. Nah, di babak pertama Persib maupun Bali sebelum ada red card itu sama-sama mengambil inisiatif bermain terbuka, bermain menyerang satu sama lain, dan terlihat memang Persib setelah mendapatkan red card itu, bahkan Bali setelah terkena red card sempat tidak terlihat bermain seperti 10 orang bahkan di babak pertama. Mereka tetap bisa kontrol the game lah kalau dibilang, karena Persib di babak pertama terlihat sangat tidak ada kreativitas. Beberapa sempat ada shooting dari Beckham, dari hand juga, namun itu merupakan kebanyakan dari skill individu ya, ketimbang dari permainan sistem dari Robert. Dan apakah itu penalti dari seorang Tupamahu, itu layak penalti ya, karena seharusnya Persib dapat penalti di babak pertama, karena Ciro sudah melakukan cutback, tapi Tupamahu dengan sengaja menghalangi dengan badannya, tapi tangannya juga menghalangi bola sehingga gagal untuk di cutback dan harusnya dapat penalti, tapi wasit asisten di belakang garis tidak bergeming. Alhasil Bali bisa menahan gempuran ya di babak pertama. Terlihat tidak seperti bermain dengan 10 orang. Nah, masuk di babak kedua, Robert memasukkan Febri untuk menambah eksplosivitas di lini depan. Dan kembali lagi, kalau gue melihat tidak banyak peluang matang yang benar-benar diciptakan oleh Persib di babak kedua juga. Kebanyakan melalui skill individu, either itu lewat Ciro, DDS, ataupun shooting luar kotak penalti dari Ezra. Freds bahkan gak terlihat di laga ini. Febri bahkan setelah dimasukkan gone begitu saja. Dan memang sangat buruk ya permainan Persib di match perdana ini. Terlihat bahwa Ciro bekerja keras, melakukan cutting inside shooting, dan sempat DDS sebagai pemantul di sana, tapi tetap saja skill individu, hanya mengandalkan skill individu, tidak bisa lebih dari itu. Permainan sangat buruk. Sementara Bali dengan 10 orang terlihat lebih bertahan, jelas mengincar counter attack lewat Iabes, terutama dengan speednya. Bahkan Bali mendapatkan peluang lewat Iabes yang seorang diri dari garis tengah ke depan, namun sayangnya finishingnya melenceng ya. Dan alhasil gol pun jatuh dari langit bisa dibilang ya. Gol free kick DDS yang deflect dari pagar betisnya Bali. Dan
Setelah dari itu tidak ada peluang lagi buat Persib, bisa dibilang sangat monoton permainannya, terlalu bisa dibilang tidak begitu kompak ya, karena datangnya pemain baru dan juga penempatan pemain yang masih terlalu dipaksakan ya, seperti Ezra ditaruh di attacking midfield dan Robert memasukkan beberapa pemain berkarakter menyerang di sana, memaksa Beckham harus bermain lebih bertahan, lebih menjaga kedalaman, dan itu bukan perannya Beckham. Dan ya, melalui crossing juga terlalu banyak crossing, Persib melakukan banyak crossing yang gak nyampe, selalu bisa dimentahkan oleh Pacheco dan lini belakang. Alhasil ya, Persib juga nggak layak menang bisa dibilang, karena memang permainannya sangat jelek, hanya mengandalkan skill individu dari pemain asingnya, tidak ada sistem yang jelas dari Opa Robert. Kalau seperti ini terus, Persib akan kesulitan, walaupun ini baru pramusim ya, tetapi karena ini pramusimnya bergengsi, ada fee-nya kalau menang dan juga hadiahnya juga besar. Dan tentunya harus bisa berubah sistemnya ya, untuk bisa memainkan combination play lewat 2-3 pemain, David da Silva sebagai pemantul, wingernya harus berani lebih menusuk lagi, either itu Freds ataupun Febri ataupun Ciro, harus berani menusuk ke dalam, jangan mengandalkan crossing. Namun di lain sisi juga Ricky Fajrin dan Andika Wijaya bermain baik sebagai fullback bertahannya ya, sehingga tidak bisa dengan gampang. Dan we'll see seperti apa. Semoga Persib bisa bermain lebih bagus dari ini ya, karena lawan selanjutnya akan lebih berat lagi. Hasil seri layak untuk keduanya. Oke, that's all. Thanks for watching.